Tuh, Bapak dan Ibu guru, saya akan mencoba mensimulasikan atau memetakan bagaimana capaian pembelajaran itu kita buat menjadi sebuah tujuan pembelajaran dengan cara cepat ya Bapak dan Ibu. Langkah pertama, kita coba buat dulu sebuah tabel Bapak dan Ibu. Tabel pemetaan ya, yang isinya tentang, kita buat dulu 4 kolom. Kolom pertama berisikan capaian pembelajaran. Kolom kedua berisikan tujuan pembelajaran. Kolom ketiga berisikan aktivitas pembelajaran, dan kolom terakhir berisikan asesmen. Nah, dari keempat kolom ini nanti kita coba petakan. Ini sebagai panduan awal Bapak dan Ibu membuat perangkat pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran ini bisa Bapak Ibu lihat di CP terbaru ya Bapak dan Ibu. Ini berada di Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum nomor 46 tahun 2025 di sini. Karena ini sangat banyak Bapak dan Ibu, ada 1600 halaman, kita cukup mencarinya saja di sini nih. Contoh saya misalkan matematika. Nah, secara otomatis ini akan mencari terkait dengan matematik. Saya pilih misalkan capaian pembelajarannya ada di sini Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan saya ngajar di kelas 12. Misalkan terkait dengan geometri untuk kelas 12 semester 1, ini CP-nya. Ini kita kopikan dulu Bapak dan Ibu. Kita pindahkan ke capaian pembelajaran di sini. Nah, ini CP-nya sudah ada satu. Nah, dari CP ini nanti kita akan buatkan tujuan pembelajarannya berdasarkan prompt atau perintah melalui ChatGPT. Kita lihat perintahnya seperti ini ya. Kita buat tujuan pembelajaran secara umumnya dulu Bapak dan Ibu. Kita kopikan di sini. Ini kita baca, ini nanti prompt yang digunakan untuk mencari tujuan pembelajaran secara umum dulu. Misalkan di sini buatkan tujuan umum pembelajaran dalam satu kalimat menggunakan format audience, behavior, condition, dan degree untuk membantu siswa. Ini bisa kita ganti ya, yang ini membantu murid untuk memahami konsep. Nah, ini kita hapus. Nah, konsep apa? Kita lihat CP-nya. Konsep ada CP yang ini kopikan. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini konsep menerapkan, mengidentifikasi, dan menjelaskan. Nah, seperti itu. Dengan pendekatan deep learning ya. Nah, ini prompt-nya. Ini kita kopikan. Ya, kita masuk sekarang ke ChatGPT-nya. Nah, kita copy paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita enter ya Bapak dan Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, tujuan secara umumnya sudah muncul seperti ini. Tinggal ini nanti kita kopikan, tetapi sebelum di copy kita pindah dulu ke prompt yang kedua, ke tujuan khususnya. Ini di copy lagi. Prompt tujuan khususnya kita pastekan di sini.
tinggal tujuan umumnya kita kopikan yang dari ChatGPT tadi, yang ini kita pindahkan ke sini, ke tujuan umum. Nah, ini di sini kita tempatkan hasil pencarian ChatGPT tadi. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal kita copy paste. Kita copy paste kan yang ini, yang prompt yang kedua, yang tujuan khususnya kita cari melalui ChatGPT. Kita enterkan di sini. Maaf, kita paste di sini. Nah, kita enter. Nah, secara otomatis ChatGPT akan langsung membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan taksonomi Bloom. Mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, ini kita tujuan pembelajarannya sudah punya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, keliling, dan seterusnya. Ini kita copy paste kan Bapak dan Ibu. Ini copy, kita pindahkan lagi. Ya. Nah, ke sini copy paste kan seperti ini hasilnya. Nah, ini kita pindahkan Bapak dan Ibu. Ini kita rapihkan dulu. Kita rapihkan dulu semuanya. Spasinya kita buat sama. Ukuran fontnya kita juga buat sama. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy ya. Kita copy. Nah, ini kita simpan di tabel yang tadi, di tujuan pembelajaran yang ini. Nah, seperti ini. Atau kalau mau dipisah-pisah juga nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Caranya misalkan tujuan pembelajarannya di copy satu-satu, biar aktivitasnya nanti munculnya satu-satu. Misalkan seperti ini. Yang ini kita buat satu-satu tujuannya. Kita pindahkan ke sini satu. Kita copy lagi ini. Pindahin lagi ke kolom kedua. Maaf, ke baris selanjutnya. Kita copy lagi yang keduanya, yang ini. Pindahin lagi ke sini. Kita copy lagi yang ini. Satu-satu. Oke. Kita copy lagi yang ini. Kita pindahkan lagi ke sini. Ya, kita copy lagi yang bagian ketiganya, atau kita gini tiga aja dulu bisa, tempel di sini. Nanti kita pindahkan lagi satu-satu ke bawahnya biar mengkopinya tidak satu-satu. Ini bisa ditarik, simpan di sini. Ya, ini hapus. Terus yang ini copy lagi. Selanjutnya yang ini kita pindahkan lagi ke sini. Oke, ini pindahkan lagi. Oke, lanjutkan yang mengevaluasi tujuan yang kelima. Kita pastekan di sini. Ini kita tarik ke sini. Tarik. Ini kita tarik lagi. Sini.
pindahkan lagi yang poin 6. Oke. Nah, ini kita sudah punya tujuan pembelajaran dari satu CP ya, Bapak dan Ibu. Kita rapikan dulu. Kita geser ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu CP ini kita punya tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa diganti dengan nomor ya, biar kita tahu berapa jumlah TP-nya. 1, 2, ini kita mulai dari 3 misalkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 17 ya Bapak dan Ibu. Ada 17 tujuan pembelajaran. Nah, membuat 17 tujuan pembelajaran kalau dibuat secara manual tentunya ini lama. Nah, ini tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan taksonomi Bloom C1 sampai dengan C6. Nah, kenapa ini dibuat satu persatu berdasarkan TP? Karena nanti di aktivitas di sini kita akan petakan aktivitasnya. Satu tujuan pembelajaran ini satu aktivitas. Kita lihat promnya ya Bapak dan Ibu untuk aktivitas itu. Yang pertama aktivitasnya ada pendahuluan. Ini kita copy dulu pendahuluannya. Kita pastekan di sini. Nah, nanti tinggal di sini menempatkan tujuan pembelajaran. Misalkan di sini konsep materi atau konsepnya tentang apa. Misalkan di sini tentang lingkaran. Yang tadi itu saya kopikan itu tentang lingkaran. Tujuan pembelajarannya apa? Tinggal kopikan saja Bapak dan Ibu yang bagian satu ini. Copy, pindahkan ke sini nih. Ini dihapus yang ininya. Nah, ini kita pastekan di sini untuk tujuan pembelajaran yang pertama ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita kopikan lagi Bapak dan Ibu. Copy, kita cari lagi di ChatGPT-nya. Ini untuk aktivitas pertama di pendahuluan. Setelah begitu baru kita enter. Nah, aktivitasnya sudah muncul dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kita misalkan mau bentuknya dalam bentuk deskripsi saja. Ya, kita suruh saja ChatGPT-nya buatkan dalam bentuk deskripsi misalkan. Kita enter. Nah, bentuknya seperti ini. Silakan mau dipilih mana saja, mau dalam bentuk tabel boleh, mau dalam bentuk ini juga boleh. Kita kopikan, kita ke tabel lagi. Di sininya pendahuluan. Kita enter, ini kegiatan pendahuluannya. Ya. Kegiatan pendahuluannya. Nah, kita rapihkan lagi. Kita rapihkan lagi.
aktivitas pendahuluannya sudah selesai. Ini bisa nanti dibuat bertahap. Selanjutnya, aktivitas lanjutannya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti. Kita lihat lagi promnya. Kegiatan inti itu yang ini promnya ya. Oke, kita kopikan. Kita simpan lagi di sini. Nah, kita isi dulu ini di sini untuk model pembelajaran yang digunakannya mau apa. Misalkan apa Bapak dan Ibu, PJBL misalkan, atau Discovery ya, misalkan PJBL ini konsep materinya tadi tentang lingkaran. Nah, tujuan pembelajarannya kita lihat lagi di sini. Tujuannya yang ini. Kita kopikan lagi. Kita simpan di sini. Simpan lagi di sini. Ya. Nah, ini kita kopikan. Kita masukkan lagi ke ChatGPT. Ini untuk kegiatan inti. Kita enter. Nah, ini juga dalam bentuk tabel Bapak dan Ibu. Nah, misalkan coba sajikan dalam bentuk deskripsi misalkan. Boleh misalkan mau dibentuk tabel kayak gini juga nggak apa-apa. Misalkan menyajikan stimulus atau konten, guru menampilkan gambar, video, atau simulasi interaktif misalkan ya. Nah, bentuk deskripsi juga bisa seperti ini. Ini di copy sama Bapak dan Ibu, pindahkan lagi ke tabel yang ini untuk aktivitasnya, untuk kegiatan inti. Nah, ini udah, ini kegiatan intinya. Nah, sampai sini. Ini kegiatan intinya sudah selesai, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kita ambil lagi perintahnya, promnya. Ini kita copy paste kan, kita simpan lagi di sini ya. Nah, ini kok ininya tinggal ganti lagi konsepnya tadi tentang lingkaran. Tujuan pembelajarannya kita copy paste kan lagi. Kita lihat di sini tujuannya apa tadi. Nah, kopikan lagi. Kita tempel lagi di sini. Nah, oke. Nah, ini kita copy, tempelkan lagi di ChatGPT-nya untuk kegiatan penutupnya. Kita enter. Nah, ini kegiatan penutupnya. Setelah itu kita sajikan dalam bentuk deskripsi. Enter. Nah, bentuknya seperti ini. Boleh pakai tabel kayak gini juga, disusun dari atas ke bawah dalam bentuk tabel. Kalau mau deskripsi semua pakai deskripsi juga nggak apa-apa. Masukkan lagi di kolom ini. Nah, di kegiatan penutupnya. Nah, itu. Itu kita rapihkan dulu. Ya. Oke, aktivitas kegiatan penutup, aktivitasnya sudah ada dari mulai pendahuluan sampai dengan penutup. Tinggal asesmennya, kita lihat di sini asesmennya apa. Misalkan nih promnya seperti ini. Ini tinggal dikopikan saja yang ini.
kita langsung tempel di ChatGPT. Nah, jelaskan pada bagian mana di LKS yang terdapat bagian dan melihat performa untuk mengkonfirmasi. Nah, kita lihat. Nah, dia menjelaskan secara langsung bagian-bagiannya. Nah, dia rubriknya langsung muncul seperti ini. Oke. Soalnya juga sudah muncul ya. Nih. Nah, kalau misalkan ini terasa sulit ditempelkan di tabel, ini bisa dibuat terpisah ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita kopinya dari sini. Kita copy dari sini. Ya, nah misalkan kalau di sini tidak bisa ditempel karena ada tabel panjang, Bapak dan Ibu bisa buatkan aktivitasnya misalkan di luar di sini ya. Kalau terlalu panjang, nah seperti ini. Kita buat halaman khusus dulu sementara sebelum nanti kita pindahkan. Ukurannya kita buat sama dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nih, aspek yang dinilai, indikatornya, skornya sudah muncul. Ini pilihan ganda kalau kita mau misalkan ada tes singkatnya ya. Nah, ini untuk yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua tadi masih ada satu lagi yang ini untuk penugasannya. Kita tempelkan lagi di ChatGPT di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Kita enter. Nah, ini penugasannya. Maaf ada kesalahan pada dulu. Ini kelas 10. Maaf. Kelas 10. Oke. Oke. Ya, ini penugasannya untuk di rumah ya. Ini tinggal kopikan lagi. Kita pindahkan lagi ke sini ke paling bawah. Ini untuk bentuk penugasannya. Nah, ini untuk penugasannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini hanya untuk satu tujuan pembelajaran saja. Nah, ini hanya untuk satu tujuan pembelajaran saja. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini CP-nya, ini tujuannya, satu tujuan, satu aktivitas sama asesmen. Asesmennya terpisah tadi. Nah, tinggal Bapak dan Ibu nanti membuat aktivitas untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Ini dituntaskan sampai tujuan pembelajaran yang ke-17. Itu baru satu. Nah, walaupun 17 Bapak dan Ibu, nah ini sangat mudah membuat aktivitas dengan bantuan teknologi. Nanti ketika Bapak Ibu ngajar, sebenarnya panduan secara ringkasnya bisa menggunakan format seperti ini. Nanti dirapihkan sama Bapak dan Ibu setiap masuk ke kelas. Format secara khususnya Bapak dan Ibu secara ringkasnya materi yang akan disajikan ada di sini, cukup di sini. Nanti pengembangannya tinggal ini dibuatkan, dimasukkan ke dalam program tahunan, program semester, ATP ataupun RPP-nya. Kita sudah punya inti dari RPP tersebut.
itu melalui ini. Tuh, ini sangat sangat mudah Bapak dan Ibu dibuatnya. Nah, nanti prompt untuk chat GPT-nya saya kirimkan ke Bapak dan Ibu agar membuat hal yang sama seperti ini. Itu saja Bapak dan Ibu, sedikit tutorial tentang bagaimana membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, aktivitas, dan asesmen, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu punya panduan secara khusus, tidak menyasar hal-hal yang lain, sehingga lebih terfokus bagaimana Bapak dan Ibu capaian pembelajaran ini menjadi fokus utama dalam mengajar murid di kelas. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.